Akan menjelaskan tentang jurnal OPD. Tanggal 1 menerima SP2D gaji pegawai OPD, jurnalnya kas bendera pengeluaran pada RKPPKD sejumlah 130 juta. Tanggal 1 mengakui beban utilitas bulan Desember, jurnalnya no entry. Tanggal 3 menerima SP2D up dari PPKD, jurnalnya kas bendera pengeluaran pada RKPPKD sejumlah 140 juta. Tanggal 5 menerima SP2DL untuk pembayaran pembangunan gedung kantor, jurnalnya utang belanja pada RKPPKD dan belanja modal pembangunan gedung kantor pada estimasi perubahan sal sejumlah 300 juta. Tanggal 6 membayar beban makan minum rapat, jurnalnya beban makan minum rapat pada kas bendera pengeluaran dan belanja makan minum rapat pada estimasi perubahan sal sejumlah 1.100.000. Tanggal 7 menerima pelunasan piutang pajak dari PT ABC, jurnalnya kas bendera penerimaan pada piutang pajak daerah dan estimasi perubahan sal pada pendapatan pajak daerah jumlah 12.500.000. Tanggal 8 membayar keperluan alat tulis kantor, jurnalnya beban alat tulis kantor pada kas bendera pengeluaran dan belanja alat tulis kantor pada estimasi perubahan sal sejumlah 100.500.000. Tanggal 9 membeli kendaraan dinas, jurnalnya kendaraan dinas bermotor perorangan pada RKPPKD dan belanja modal pengadaan kendaraan dinas pada estimasi perubahan sal sejumlah 125 juta. Tanggal 10 menerima pelunasan piutang retribusi, jurnalnya kas bendera penerimaan pada piutang retribusi dan estimasi perubahan sal pada pendapatan retribusi sejumlah 3.500.000. Tanggal 12 membayar tagihan beban utilitas, jurnalnya utang beban utilitas pada kas bendera pengeluaran dan belanja utilitas pada estimasi perubahan sal sejumlah 12 juta. Tanggal 13 membayar pelunasan termin 1 pembangunan gedung A, jurnalnya konstruksi dalam pengerjaan dan pada RKPPKD dan belanja modal pembangunan gedung pada estimasi perubahan sal sejumlah 275 juta. Tanggal 17 menerima pembayaran bulan Januari pajak daerah, jurnalnya kas bendera penerimaan pada pendapatan pajak daerah dan estimasi perubahan sal pada pendapatan pajak daerah sejumlah 124 juta. Tanggal 21 membayar utang belanja pembelian persediaan, jurnalnya utang belanja persediaan pada RKPPKD dan belanja persediaan pada estimasi perubahan sal sejumlah 3 juta. 22 menyetorkan penerimaan pajak daerah ke kas daerah, jurnalnya RKPPKD pada kas bendera penerimaan sejumlah 30 juta. Tanggal 24 menandatangani BA penyelesaian pekerjaan gedung B, jurnalnya gedung pada piutang dari bendera penerimaan dan konstruksi dalam pengerjaan gedung pada diinvestasikan dalam aset tetap sejumlah 1.500.000 juta. Tanggal 27 menerima pembayaran retribusi daerah bulan Januari, jurnalnya kas bendera penerimaan pada pendapatan retribusi dan estimasi perubahan sal pada pendapatan retribusi sejumlah 12 juta. Tanggal 28 membayar tagihan internet kantor, jurnalnya beban internet pada kas bendera pengeluaran dan belanja internet pada estimasi perubahan sal sejumlah 2 juta. Tanggal 29 menerima pelunasan piutang pajak dari PT XYZ, jurnalnya kas bendera penerimaan pada piutang pajak PT XYZ dan estimasi perubahan sal pada pendapatan pajak daerah sejumlah 20.500.000. Tanggal 30 membayar pelunasan termin 1 pembangunan lahan parkir, jurnalnya kas bendera penerimaan pada piutang pajak PT XYZ dan estimasi perubahan sal pada pendapatan pajak daerah sejumlah 20.500.000. Tanggal 31 menerima piutang pajak daerah dari PT OPG, jurnalnya kas bendera penerimaan pada piutang pajak PT OPG dan estimasi perubahan sal pada pendapatan pajak daerah sejumlah 10 juta. Lalu total keduanya 4.209.200.000. Menerima SP2D gaji pegawai, jurnalnya RKSKPD pada kas dikas daerah sebesar 60 juta. Kemudian mengakui beban utilitas bulan Desember, jurnalnya beban utilitas pada hutang belanja sebesar 5.500.000. Tanggal 3 menerbitkan SP2D untuk OPD, jurnalnya RKSKPD pada kas dikas daerah sebesar 600 juta. Tanggal 6 pemerintah kabupaten mencairkan dana cadangan, jurnalnya kas dikas daerah pada dana cadangan sebesar 150 juta di LO dan estimasi perubahan sal pada penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan sebesar 150 juta di LRA. Dan menyetorkan PPh pasal 21 ke kantor pelayanan pajak, jurnalnya hutang PFK PPh 21 pada kas dikas daerah sebesar 250 juta. Tanggal 7, BUD menerima uang setoran pendapatan retribusi dari ODP, jurnalnya kas dikas daerah pada RKSKPD sebesar 10 juta. Tanggal 8, menerima setoran, jurnalnya kas dikas daerah pada piutang pajak sebesar 15 juta. Tanggal 10, membayar tagihan beban utilitas, jurnalnya piutang beban utilitas pada kas dikas daerah sebesar 15 juta di LO dan belanja utilitas pada estimasi perubahan sal sebesar 15 juta di LRA. Tanggal 12, membeli sejumlah persediaan, jurnalnya persediaan terhadap kas dikas daerah sebesar 3 juta untuk LO dan belanja persediaan terhadap estimasi perubahan sal sebesar 3 juta untuk LRA. Tanggal 13, membayar tunai belanja konsumsi rapat, RKSKPD terhadap kas dikas daerah sebesar 2.500.000. Tanggal 14, menerima dana alokasi, jurnalnya estimasi perubahan sal terhadap dana alokasi khusus sebesar 1 miliar di LRA dan kas di daerah terhadap pendapatan dana alokasi khusus sebesar 1 miliar di LO. Tanggal 15, pemerintah Kabupaten Konoha memberikan hibah kepada organisasi masyarakat, jurnalnya beban hibah pada kas dikas daerah sebesar 500 juta di LO dan belanja hibah kepada organisasi masyarakat pada estimasi perubahan sal sebesar 500 juta di LRA. Tanggal 16, Kabupaten Konoha melakukan transfer dana sebagai penyetoran modal, jurnalnya penyertaan modal di PDAM terhadap kas dikas daerah sebesar 700 juta di LO dan penyertaan modal di PDAM terhadap estimasi perubahan sal sebesar 700 juta di LRA. Tanggal 17, membayar biaya sewa, jurnalnya beban sewa gedung terhadap kas dikas daerah sebesar 4 juta untuk LO dan belanja sewa gedung terhadap estimasi perubahan sal sebesar 4 juta untuk LRA. Tanggal 20, menerima pendapatan bagi hasil dari PPh, jurnalnya kas dikas daerah terhadap pendapatan bagi hasil PPh 21 sebesar 500 juta untuk LO dan estimasi perubahan sal terhadap pendapatan bagi hasil PPh 21 sebesar 500 juta di LRA. Tanggal 24, menerima setoran pajak daerah, jurnalnya kas dikas daerah terhadap pendapatan pajak daerah sebesar 150 juta di LO dan estimasi perubahan sal terhadap pendapatan pajak daerah sebesar 150 juta di LRA. 25, menerbitkan SP2DLS untuk OPD, jurnalnya RKSKPD terhadap kas dikas daerah sebesar 590 juta. Tanggal 28, menerima setoran retribusi, jurnalnya kas dikas daerah terhadap pendapatan retribusi daerah sebesar 150 juta di LO dan estimasi perubahan sal terhadap pendapatan retribusi sebesar 150 juta di LRA. Tanggal 30, membayar sebagian utang bunga, jurnalnya RKSKPD terhadap kas dikas daerah sebesar 6 juta di LO dan utang bunga terhadap estimasi perubahan sal sebesar 6 juta di LRA.
Setelah melakukan input pada jurnal UPD dan PPKD, selanjutnya adalah memposting ke buku besar. Yang pertama adalah Kabupaten Konoha, UPD, buku besar, 31 Desember 20XX. Di sini hanya mengambil beberapa akun saja di buku besar UPD. Yang pertama ada kas di bendahara penerimaan dan yang kedua adalah kas di bendahara pengeluaran. Nah, angka di sini kita ambil dari transaksi yang sudah tertera pada jurnal UPD. Selanjutnya adalah akun piutang pajak daerah dan hutang belanja. Nah, di setiap akun ini terdapat saldo awal pada 1 Januari 20XX 20 pada piutang pajak daerah sebesar 175 juta di debit, kemudian di hutang belanja sebesar 10 juta di kredit. Selanjutnya adalah akun ekuitas dan estimasi perubahan sal. Di akun ekuitas ini hanya ada pada neraca awal saja, sehingga saldo pada 1 Januari 20XX sebesar Rp108.538.000. Sedangkan pada estimasi perubahan sal tidak diketahui saldo awal di neraca pada tanggal 1 Januari. Hanya terinput nilai-nilai yang ada di transaksi jurnal OPD dan info saldo akhir dari estimasi perubahan sal sebesar Rp587.100.000. Setelah input buku besar pada OPD, selanjutnya input buku besar PPKD, Kabupaten Konoha, PPKD, buku besar 31 Desember 20XX. Di sini hanya menggunakan beberapa akun saja seperti kas di kas daerah, harga SKPD, dan utang pihak ketiga PPh 21. Perlakuannya sama saja seperti posting di buku besar OPD tadi, hanya saja di utang pihak ketiga hanya ada satu transaksi pada tanggal 6 Januari sebesar 250 juta di debit. Selanjutnya ada akun ekuitas, beban utilitas, belanja persediaan, dan estimasi perubahan sal. Nah, di akun ekuitas terdapat saldo sebesar Rp96.846.500.000. Nah, beban utilitas, belanja persediaan, dan estimasi perubahan sal saldo akhirnya ada di debit, estimasi perubahan sal sebesar Rp722 juta. Nah, pada slide ini kita akan membahas terkait jurnal penyesuaian. Di sini pemerintah Kabupaten Konoha memiliki 4 transaksi yang harus disesuaikan kembali. Yang transaksi pertama, pada tanggal 31 Desember dilakukan penyesuaian atas pembayaran tagihan beban utilitas yang semula 15 juta menjadi 10 juta. Nah, jurnal penyesuaian yang perlu disusun oleh pemerintah Kabupaten Konoha adalah beban utilitas di sisi debit dan utang belanja utilitas di sisi kredit senilai 5 juta. Transaksi kedua, pada tanggal 31 Desember terjadi penyusutan kendaraan dinas sebesar 1.250.000 sehingga menambah beban penyusutan di sisi debit serta akumulasi penyusutan di sisi kredit senilai 1.250.000. Transaksi ketiga pada tanggal 31 Desember dilakukan penyesuaian atas pembelian persediaan kantor yang semula 3 juta menjadi 5 juta. Nah, jurnal penyesuaian yang perlu disusun oleh pemerintah Kabupaten Konoha adalah persediaan alat tulis kantor di sisi debit dan beban persediaan alat tulis kantor di sisi kredit senilai 2 juta. Transaksi keempat pada tanggal 31 Desember terjadi penyusutan gedung sebesar 1.400.000 sehingga menambah beban penyusutan di sisi debit dan akumulasi penyusutan di sisi kredit senilai 1.400.000. Laporan konsolidasi OPD dan PPKD neraca saldo per 31 Desember pemerintah Kabupaten Konoha. Oke, berikut adalah kertas kerja konsolidasi. Nah, semua angka pada konsolidasi ini diambil dari total akhir buku besar masing-masing jurnal OPD dan juga PPKD. Nah, di sini terdapat nama akun, neraca saldo OPD, neraca saldo PPKD, pemerintah Kabupaten Konoha, penyesuaian, dan juga neraca saldo akhir pemerintah Kabupaten Konoha. Nah, di sini pada kolom pemerintahan Kabupaten Konoha itu angkanya didapat dari penjumlahan saldo total kedua jurnal. Dari neraca saldo PD dijumlahkan dengan neraca saldo PPKD. Nah, itu contohnya pada nama akun piutang pajak daerah. Nah, di situ terdapat neraca saldo PD pada debit sebesar 132 juta. Pada neraca saldo PPKD itu terdapat di kredit sebesar 15 juta. Maka dijumlahkan pada kolom pemerintah Kabupaten Konoha itu hasilnya jumlahnya itu 117 juta. Nah, pada neraca saldo akhir juga sama, yaitu 117 juta. Nah, di bawah ini ada aset, total aset itu dari neraca saldo OPD yaitu sebesar 110 miliar 980 juta 400 ribu, sedangkan di PPKD 98 miliar 162 juta 500 ribu, sedangkan di kolom pemerintahan Kabupaten Konoha yaitu sebesar 206 miliar 324 juta 900 ribu. Di neraca saldo akhir juga sama, yaitu 206 miliar 324 juta 900 ribu. Nah, selanjutnya adalah kewajiban lancar. Nah, kewajiban lancar ini cara penyumlahannya juga sama kayak yang tadi. Di bawah ini terdapat total ini didapat dari penyumlahan semua akun ya, dari neraca saldo OPD tersebut keseluruhannya menjadi min 110 miliar 862 juta 400 ribu, sedangkan di neraca saldo PPKD totalnya itu menjadi 98 miliar 162 juta 500 ribu. Di kolom pemerintahan Kabupaten Konoha itu menjadi 209 miliar 359 juta 900 ribu. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalah kata ataupun slide yang kurang jelas. Terima kasih.